Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, ketemu lagi dengan channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter. Ingat sekolah, ingat channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter. Pada kesempatan kali ini channel Terus Belajar akan membahas tentang soal latihan, yaitu terkait dengan soal PAT penilaian akhir tahun kelas 5 semester 2. Nah, kemarin kita membahas di kelas 4, untuk sekarang kita akan mulai menginjak di kelas 5. Untuk kelas 5 ini pelajaran yang pertama yang akan dibahas yaitu soal pelajaran IPA, IPA Ilmu Pengetahuan Alam, yaitu tahun 2023. Kiat-kiat untuk menghadapi PAT penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas. Tentunya masih tetap bersama channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter. Baik, kita mulai. Pilihlah jawaban di bawah ini dengan memberikan tanda silang pada huruf A, B, C, atau D dengan tepat dan benar. Nomor 1, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memanfaatkan sumber energi panas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Energi panas terbesar yang ada di bumi adalah, mudah ya, A. api, B. matahari, C. listrik, dan D. gesekan dua benda. Jawabannya adalah iya, B. matahari. Nomor 2, matahari sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, kata-kata makhluk hidup ini berarti tidak hanya manusia ya, semua makhluk yang hidup termasuk hewan. Oleh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya, tumbuhan memanfaatkan energi panas matahari untuk proses Tumbuhan itu berarti memanfaatkan panas sinar matahari untuk A. menyerap air, B. bernapas, C. fotosintesis, dan D. pembuahan. Yang betul adalah ya, C. fotosintesis. Jawabannya C. Soal nomor 3, saat Firman akan bepergian menggunakan mobil, ban mobilnya diisi terlalu banyak udara. Setelah 1 jam perjalanan, tiba-tiba ban mobil tersebut meletus. Nah, hal ini disebabkan karena A. udara di dalam ban tidak merata, B. udara di dalam ban memuai saat terkena panas, C. ban mobil tidak bisa menahan berat berlebih, dan D. ban yang sudah aus sehingga tidak bisa menahan udara. Jawaban yang tepat adalah, jelas ini ya, B. udara di dalam ban memuai saat terkena panas. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Di bawah ini yang merupakan pernyataan yang benar tentang perpindahan panas secara konduksi adalah A. perpindahan panas tanpa memindah zat perantara. B. perpindahan panas tanpa zat perantara. Terus yang C. perpindahan panas yang disertai partikel zatnya, dan D. perpindahan panas melalui udara. Jawaban yang tepat adalah iya, A. perpindahan panas tanpa memindah zat perantara. Jawabannya A. Soal nomor 5, benda di bawah ini yang dimanfaat untuk pegangan setrika adalah, pegangan setrika ya, itu berbahan dari A. aluminium, B. besi, C. kaca, dan D. plastik. Nah, mudah ya, berarti jawabannya adalah D, yaitu plastik. Mengapa? Kalau aluminium jelas ikut kesetrum ya, besi juga tersetrum. Karena kaca mungkin tidak, tapi kesulitan begitu ya. Jawabannya berarti D. Soal nomor 6, berikut ini yang bukan. Mas, ini kata-katanya ada kata-kata bukan, berarti bukan termasuk. Merupakan ciri-ciri benda gas, yaitu yang bukan ya. A. menekan ke segala arah, B. zat
penyusunnya sangat berjauhan. C. Bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. D. Bentuk dan volumenya tetap. Ini yang bukan ya. Berarti jawabannya adalah iya, D. Bentuk dan volumenya tetap. Jawabannya D. Soal nomor 7. Contoh perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Dari air menjadi gas adalah A. Kapur barus yang lama kelamaan habis di tempat terbuka. B. Mentega yang meleleh ketika dipanaskan. C. Penguapan air laut menjadi kumpulan awan. D. Butir-butir air di dinding luar gelas saat gelas diisi air dingin. Ini perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Jawabannya adalah C. Ya, penguapan air laut menjadi kumpulan awan sehingga menjadikan dunia atau awan ini menjadi hujan. Soal nomor 8. Kamper atau kampir, pewangi pakaian yang diletakkan di dalam almari lama kelamaan akan habis. Pernyataan di atas merupakan proses yang lama kelamaan akan habis itu merupakan proses apa? A. Mencair, B. Menyublim, C. Pengembunan, dan D. Penguapan. Jawaban yang tepat adalah iya, B. Menyublim. Mencair itu apa, menyublim itu apa, pengembunan itu apa, penguapan itu apa, nanti akan dibahas secara khusus di video berikutnya. Begitu. Baik, jawabannya adalah B. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. Mencair, menguap, dan menyublim. 2. Menyublim, membeku, dan mengembun. 3. Mengembun, mengkristal, dan membeku. Menguap, mengkristal, dan mencair. Pernyataan di atas yang merupakan perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh pelepasan kalor adalah pernyataan nomor titik. A1, B2, C3, dan D4. Jawabannya adalah 3, yaitu C. Mengembun, mengkristal, dan membeku. Kita lanjutkan soal nomor 10. Perhatikan kegiatan berikut ini. A. Menggoreng mentega. Nomor 1 menggoreng mentega. 2. Bensin yang dibiarkan di tempat terbuka. 3. Bunga es di kulkas. 4. Es batu yang dibiarkan di tempat terbuka. Peristiwa mengkristal yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh kegiatan nomor. Nah, yang kita temui sehari-hari ya ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4, yaitu C. Bunga es di kulkas. Jawabannya C, yaitu 3. Nomor 11. Pada tahapan siklus air terhadap fase titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Peristiwa ini disebut dengan ini perlu diingat-ingat ya. A. Evaporasi, B. Presipitasi, C. Kondensasi, dan D adalah infiltrasi. Jawabannya adalah iya, B. Presipitasi. Evaporasi, presipitasi, kondensasi, infiltrasi itu apa? Nanti akan dijelaskan secara rinci di video berikutnya, khususnya pelajaran IPA kelas 5. Jawabannya adalah B. Soal nomor 12. Berikut ini yang merupakan faktor-faktor penyebab berkurangnya ketersediaan air tanah adalah air tanah akan berkurang. Itu disebabkan oleh apa? A. Hutan yang gundul. C. Curah hujan yang tinggi. C. Tanah yang subur. D. Debit air waduk yang cukup. Jelas ini ya, kekurangan air dalam tanah itu karena iya, A. Hutan yang gundul. Jawabannya A. Nomor 13. Fungsi hutan terkait dengan siklus air adalah untuk ini fungsi hutan itu untuk apa? Terkait dengan siklus air adalah A.
membasahi permukaan bumi. B. Sumber air minum bagi manusia. C. Membantu tanah menyimpan air. Dan D. Sumber air bagi hewan-hewan tertentu. Fungsi hutan ya, ini adalah jawabannya ya C. Membantu tanah menyimpan air. Jawabannya berarti C. Soal nomor 14, perhatikan tabel berikut. Ini nomor dampak. Ikan-ikan di sungai keracunan, berkurangnya udara bersih, tumbuhan air banyak yang mati, air sungai tidak layak pakai, terjadinya hujan asam, beberapa warga terserang penyakit asma. Nah, dampak yang tepat dari gas industri ditunjukkan oleh nomor A2456, B1346, C1352, D1465. Jawabannya adalah B. Jadi pada saat nanti mengerjakan, kamu benar-benar dicermati. Jika perlu diconteng-conteng ya, kira-kira yang tepat yang mana. Jadi nanti setelah itu baru kamu memilih ABC-nya, begitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah B. Kita lanjutkan untuk nomor 15. Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri dari air yang bersih. Wah, ini adalah air yang bersih. Adalah A. Mendidih. Mendidih itu umum itu ya. B. Berasa manis. C. Berbau wangi. D. Tidak berwarna alias murni. Berarti jawaban yang betul adalah air bersih. Iya, D. Jawabannya D. Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Itu namanya air bersih. Jawabannya adalah D. Selanjutnya untuk nomor 16. Di meja dapur terdapat secangkir air putih, secangkir kopi, jus jeruk, dan beberapa kue donat. Dari materi tersebut yang manakah termasuk zat tunggal? Nah, ini zat tunggal berarti tanpa campuran. A. Secangkir kopi, B. Kue donat, C. Air putih, D. Jus jeruk. Awas, zat tunggal ya, berarti tanpa campuran sama sekali. Berarti jawabannya adalah C. Air putih. Kalau secangkir kopi ada kopi dan gula, kue donat ada tepung, ada gula, ada coklat, ada banyak sekali. Jus jeruk berarti ada air, ada jeruk ya. Itu berarti yang murni adalah hanya air putih. Soal nomor 17. Perhatikan tabel berikut. Nomor campuran. Campuran air dengan kopi, air dengan garam, air dengan tepung, air dengan kuningan, sirup. Nah, ini soalnya kok tidak bunyi nih. Campuran heterogen. Oh, ini ya. Nomor 17 ini ya. Ini campuran heterogen ditunjukkan oleh nomor campuran heterogen. Ini ya. Campuran heterogen ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 3, B 1 dan 5, C 3 dan 5, D 4 dan 5. Jawabannya adalah B, yaitu 1 dan 5, yaitu campuran air dengan kopi. Ini termasuk campuran heterogen. Terus 5 sirup, ini juga termasuk campuran heterogen. Oke, bisa dilanjut ya. Jika nanti tidak paham atau kurang jelas, bisa diulang lagi video ini ya. Nomor 18. Perhatikan tabel berikut. Nomor nama unsur, jenis unsur. A. Heterogen. Nomor 1 heterogen, jenis unsurnya logam. 2 oksigen sama non logam. 3 emas logam. 4 platina logam. 5 besi non logam. Pasangan unsur yang benar dan sesuai dengan jenisnya adalah yang sesuai dengan jenisnya ya, yaitu A1 dan 2, B2 dan 5, C3 dan 4, D4 dan 5. Berarti jawabannya adalah iya, C3 dan 4, emas dan apa? Logam. Yang 4 yaitu platina dan logam. Ini adalah
nama unsur dan jenis unsur campuran, gitu ya. Oke, kita lanjutkan di nomor 19. Emas 22 karat, 20 karat atau 18 karat termasuk ia campuran karena emas dicampur dengan unsur lain berupa A. besi, B. perak, C. platina, dan D. tembaga. Nah, ini yang ibu-ibu atau yang cewek-cewek pastinya tahu ya. Berarti jawabannya adalah B. Emas itu biasanya dicampur dengan kadar ya, kadar 22 karat, 20 karat, 18 karat itu dicampur dengan apa? Perak. Begitu ya, ingat-ingat ya. Jawabannya adalah B. Soal nomor 20. Jika air putih dicampur dengan zat lain berupa minyak, maka akan tercampur titik-titik-titik. Air dicampur dengan minyak itu akan tercampur titik-titik. A. sempurna, B. tidak tercampur sempurna, C. seluruhnya, D. homogen. Jawabannya yang betul adalah iya, tidak tercampur sempurna. Gelem campur tapi tidak sempurna. Jawabannya adalah B. Ya, terima kasih. Sampai di sini terus belajar membahas tentang pelajaran IPA kelas 5. Untuk materi yang selanjutnya, untuk pembahasan yang selanjutnya dapat disaksikan, dapat dilihat di video berikutnya. Masih tetap bersama channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter. Ingat sekolah, ingat channel Terus Belajar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.